الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 2 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat malam pekan kedua, membaca kitab Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita sampai kepada halaman yang ketiga dan masih di dalam rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan poin yang pertama serta yang kedua, poin yang pertama sudah kita pelajari, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk kepada nomor yang kedua, syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Dan sebelum masuk kepada syarat kalimat la ilaha illallah, ada baiknya kita menjelaskan apa itu makna syarat, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Maka arti dari syarat adalah, yang pertama secara bahasa, yaitu artinya al-alamah al-lazimah. Arti syarat secara bahasa adalah tanda yang wajib, tanda yang wajib. Kemudian arti secara istilah syariat, terutama syariat fikih,
ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun li dzatihi. Yang artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalzamu, apa saja yang mengharuskan dari min adamihi, ketidakberadaannya, al-adam, maka ketidakberadaan sesuatu. Saya beri contoh, tidak adanya kesucian dari hadas besar dan hadas kecil, maka melazimkan tidak adanya sholat. Menunjukkan bersuci syarat sahnya sholat. Ma yalzamu min adamihil adam. Contoh yang lain lagi, tidak adanya akad dalam jual beli mengharuskan tidak adanya jual beli. Maka akad dalam jual beli adalah syarat sahnya jual beli. Itulah yang disebut dengan syarat ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan ketidakberadaannya tidak adanya sesuatu tersebut. Tidak ada wudu, maka tidak sah sholat. Tidak ada bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, tidak sah sholat. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud lidzatihi. Tetapi keberadaannya tidak mengharuskan harus ada. Keberadaan seseorang bersuci tidak mengharuskan dia harus sholat terus menerus. Itu yang disebut dengan syarat. Keberadaan dia ada akad jual beli harus terjadi terus menerus jual beli, tidak. Kita bisa terjadi akad, maka tidak mesti harus terjadi terus menerus jual beli. Seperti misalkan juga syarat sahnya sholat menutup aurat. Tidak menutup aurat mengharuskan tidak sah sholat. La ma yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu tidak ada mengharuskan ketidakberadaan sesuatu tersebut. Tetapi seseorang menutup aurat tidak mesti harus sholat terus menerus. Itu namanya apa? Syarat. Wala yalzam min wujudihi wujudun lidzatihi. Dan tidak harus adanya penutupan aurat harus selalu sholat. Ini namanya syarat. Nah, syarat bedanya dengan rukun. Rukun di dalam sesuatu tersebut, syarat di luar sesuatu tersebut. Seperti rukun sholat membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram adalah rukun sholat dan bagian dari sholat. Sedangkan berwudu adalah syarat sahnya sholat, dan dia bukan
bagian aktivitas sholat. Itu bedanya rukun dan syarat. Tetapi ketidakberadaan syarat dan rukun ujungnya sama, tidak sah sesuatu tersebut. Yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Yang sholat tidak bertakbiratul ihram, takbiratul ihram adalah rukun, tidak sah sholatnya. Yang sholat tidak ruku', tidak sujud, dan itu semua adalah rukun sholat, tidak sah sholatnya. Begitu juga sholat yang tidak mengumpulkan syaratnya, tidak sah sholatnya. Sholat yang tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Sholat yang tidak menutup aurat, tidak sah sholatnya. Sholat yang tidak menghilangkan najis dari pakaiannya atau badannya atau tempat sholatnya, tidak sah sholatnya. Dan berarti antara rukun dan syarat ujungnya sama. Jika tidak ada rukun, tidak sah sholatnya. Tidak ada syarat, tidak sah sholatnya. Maka ketika kita membicarakan syurutu kalimati la ilaha illallah, syarat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka berarti syarat ini harus ada saat seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Jika tidak ada, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Taib. Ada pertanyaan disampaikan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Pertanyaannya berbunyi begini: Ma hukmu man lam ya'ti bi syuruti la ilaha illallah as-sab'ah? Syarat la ilaha illallah ada 7 di sini. Apa hukum yang tidak mengerjakan syarat la ilaha illallah yang 7 ini? Maka Syekh menjawab, "Idza kana yu'minu bima'naha walau ma 'arafa asy-syuruta." Idza kana ya'rifu ma'naha wa annahu la ma'buda illa Allah walau ma 'arafa asy-syart fal-'ammi qad la ya'rifu asy-syurut. Al-muhim an yu'mina billahi wahdahu wa annahu al-ma'budu bihaqq wa ma siwahu batil yakfi. Kata beliau, jika seorang beriman, mengimani makna la ilaha illallah, walaupun tidak hafal syarat la ilaha illallah, dia memahami makna la ilaha illallah, yaitu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, walau tidak hafal syarat la ilaha illallah. Karena orang awam, terutama yang tidak ngaji, maka terkadang tidak tahu syarat-syarat tersebut, tetapi dia beriman kepada Allah. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah adalah zat yang berhak diibadahi satu-satunya yang dia yakini, dan Tuhan lain selain Allah adalah batil, maka ini sudah mencukupi. Tapi ini bagi orang yang duduk di majelis ilmu, yang ingin Allah bersaksi atasnya, para malaikat bersaksi kebaikan atasnya, maka harus memahami syarat-syarat la ilaha illallah ini dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, di situ adalah tentang makna syarat. Ya, syarat apabila tidak ada sesuatu tersebut. Jika syarat yang 7 ini tidak ada, maka tidak manfaat la ilaha illallah. Ya, tidak manfaat la ilaha illallahnya. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Thaniyan, syurutu kalimat tauhid. Awalan, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan, al-munafi lil-jahl, nafyan lil-ibadati amma siwahu wa ithbatuha lahu wahdahu la syarika lahu,
fala yastahiqquha ghairuhu. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat yang pertama al-ilmu bi makna, yaitu mengilmui makna daripada la ilaha illallah, baik nafi ataupun itsbat, yaitu menafikan ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT. Baik, ini syarat yang pertama dan paling utama, ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah mengetahui makna la ilaha illallah. Dan ingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat orang yang mengucapkan walau 1000 kali la ilaha illallah jika tidak memahami maknanya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Garis bawah itu baik-baik. Catat itu baik-baik. La yanfa'u wa la yujdi man qala la ilaha illallah walau alfa marrah illam ya'lam ma'naha. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna mengucapkan la ilaha illallah walaupun 1000 kali jika dia tidak faham maknanya. Jika dia tidak faham maknanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penulis ketika mengatakan al-ilmu bima'na, ilmu yang dimaksud adalah mengetahui makna la ilaha illallah, baik secara nafi peniadaan ataupun isbat penetapan. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa kalimat tauhid atau la ilaha illallah ada 2 rukunnya. Yang pertama la ilaha, ini disebut rukun apa? Nafi, penafian, meniadakan, menafikan Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua illallah, ini disebut rukun apa? Isbat, yaitu menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi selainnya. Dalil atas syarat ini, nah ini agar kita tidak sembarangan ngomong, karena ini pernyataan, harus pakai dalil. Ya, pernyataan, bahkan pernyataan berat, pernyataan berkaitan dengan akidah. Tidak ada yang lebih berat di dalam dunia ini kecuali perkara akidah. Maka jangan sembarangan menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan akidah tanpa ada dalil. Apa dalilnya? Syarat la ilaha illallah. Tidak manfaat la ilaha illallah seseorang tanpa syarat yang pertama ini. Al-ilmu bima'naha, mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, kenalilah bahwa la ilaha illallah. Lihat di situ ada perintah untuk mengilmu. I'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada perkara yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsir As-Sa'di yang ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, al-ilmu la budda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatihi bima'na ma tuliba minhu ilmuhu wa tamamu an ya'mala muqtadahu. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan mengetahui maknanya adalah menetapkan di dalam qalbu la ilaha illallah, bahwa tidak ada
yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang paling berhak diibadahi, itu harus iqrarul qalb namanya. Menetapkan di dalam kalbu, tidak hanya ucapan, harus iqrarul qalb. Ya. Dengan iqrarul qalbu tersebut akhirnya apa? Ya'malu bimuqtadah, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Semestinya, ini sedikit menyimpang masalah qalbu ya. Karena kita sering belajar tentang tauhid ini, kita diajari haram, syirik besar, beribadah, berdoa kepada orang yang sudah mati, walaupun atas nama tawasul. Alhamdulillah kita tidak mengerjakannya. Merasa dirinya sudah di awang-awang. Haram, syirik besar, untuk percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, melihat kepada dirinya, alhamdulillah saya terbebas darinya. Haram, syirik, termasuk syirik bergantung kepada jimat, syirik besar, meyakini jimatlah yang mengatur, mencipta, berkuasa, melihat dirinya tidak ada jimat, bersyukur dia. Ini didikan kita merasa di awang-awang akhirnya. Akhirnya dengan merasa di awang-awang ini tapi tidak disenggol kalbunya, malah nanti dia merasa ujub, seakan-akan kunci surga sudah ada di tangannya. Saya beri contoh apa yang saya maksud sekarang. Sebagian orang sudah lama ngaji tauhid, akan tetapi ketika datang musibah mulai goyah, lupa tauhid yang dia yakini, yang sudah semestinya menyancap dalam kalbu, dan harus ada implementasi dari tauhidnya tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan uji kalian benar-benar dengan sedikit dari rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kapan orang bisa sabar? Saat mendapatkan musibah, kekurangan harta, dapat penyakit, orang-orang yang diwafatkan dicintai. Kapan dia tidak ngeluh di media sosial? Sebagian orang yang sudah ngaji tauhid ngeluh di media sosial, ngantri dikit nulis status, dasar. Senggol dikit kena orang, nulis media sosial, disenggol orang tadi. Ada sudah ngaji tauhid. Kenapa dia mengadukan nasibnya kepada makhluk, padahal sudah ngaji tauhid? Padahal sudah ngaji tauhid. Kenapa dia lebih mengagungkan makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sudah ngaji tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang patut kita perhatikan. Orang yang ngaji tauhid semestinya dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Semestinya dia bersabar atas takdir Allah yang buruk baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud iqrarul qalb. Orang kalau sudah mengilmui la ilaha illallah, nancap di dalam kalbu dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Contoh misalkan ada penyakit, kemudian yang harus dia lakukan ketika dapat penyakit, sabar. Dan itu sudah kita pelajari di dalam kitab tauhid. Allah berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Yang beriman kepada Allah, yang bertauhid, Allah akan memberi petunjuk kepada kalbunya untuk bersabar. Tidak mudah ngeluh kepada makhluk, tidak mudah menulis di media sosial kepada makhluk, semuanya orang tahu akhirnya. Bahkan kadang-kadang ini
mengeluh di media sosial dari orang-orang yang mungkin dekat dengan tauhid, sudah ngaji tauhid. Ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Al-Majalis. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin, ra'a rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih. Dia melihat seorang mengeluhkan nasibnya di hadapan kaumnya. Kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang imamul muhadditsin, mengatakan, "Ya hadza syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk." Wahai fulan, engkau ngeluh-ngeluh seperti ini, sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan zat yang merahmatimu, yaitu Allah, kepada makhluk yang tidak merahmatimu. Dan ditambahkan lagi perkataan ini lebih dalam lagi oleh Imam Al-Qayyim, hadza ghayatul jahl. Ini adalah puncak kebodohan, bil mashku wal mashku alaih. Puncak kebodohan terhadap Allah yang diadukan dengan makhluk yang kita mengadukan nasibnya kita kepada dia. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau sering mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Coba, sering orang duduk di samping kita, ya, sudah ngaji tauhid, lama duduk di majelis ilmu. Kalau sudah ngobrol, yang ada cuma cerita-cerita drama Korea, cerita-cerita sedih. Jarang lisannya mau jawab alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngaji tauhid harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-amal bimuqtadah. Ini namanya mengamalkan dari konsekuensi tauhid yang diajarkan. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kaum Ansar, dia dalam keadaan kesulitan. Yahsabuhumul jahil annahum aghniya min at-ta'affuf. Orang tidak tahu kalau seandainya dia sedang kesulitan. Tidak tahu. Gengsi seorang yang bertauhid ngeluh kepada makhluk. Itu hasil daripada ilmu bima'na la ilaha illallah. Gengsi. Seorang yang bertauhid ngeluh kepada makhluk. Dia sulit padahal, sedang sulit hidupnya, tapi dia yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Asy-Syafi, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kata Imamul Hunafa, Imam ahli tauhid, Imamul muwahhidin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Maka saya berharap para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ahli tauhid, jangan suka mengeluh kepada makhluk. Luhkan nasibmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ayyub, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Indah. Dan berlezat-lezatlah wahai ahli tauhid untuk mengeluhkan nasibmu di hadapan Allah. Berlezat-lezatlah di sepertiga malam terakhir. Benar-benar yang kita sandarkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba introspeksi diri kita. Berapa banyak kita nadah tangan minta ngerengek-rengek sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis seperti nangis anak kecil yang tidak diberikan apa yang diminta oleh kepada orang tuanya. Kalau belum seperti itu, kita belum ilmu bimakna. Nah, ini yang kadang saya nasihatkan, yang ngaji, yang ngajarkan tauhid harus disenggol kaum muslimin tentang qalbunya. Kalau benar-benar ngaji tauhid, semestinya
dia sangat pantang, jarang untuk mengeluhkan nasibnya kepada makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini saya ambilkan dari perkataan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, iqrarul qalb. Tauhid itu menancap dalam qalbu, wal amal bimuqtadah, dan mengamalkan apa yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dapat musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur. Kenapa? Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang engkau miliki tidak akan pernah engkau dapat sampai Allah tuliskan untukmu. Ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Entah saya pernah katakan di sini atau tidak. Beliau mengatakan begini: wallahi ya ahla tauhid, demi Allah wahai ahlu tauhid, lan ya'tika Allahu rizq illa, ini kan kita nih kan kepala keluarga yang paling kita pikirkan kadang-kadang bagaimana sandang pangan anak dan istri kita. Apalagi kalau anak dan istri-istri kita. Ya. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak akan pernah engkau datang kepadamu rizki kecuali yang Allah telah tuliskan untukmu. Walau kana fi famil asad. Lihat, meskipun rizki itu di mulut singa, kalau itu Allah takdirkan untukmu, pasti kamu dapat. Itu ahli tauhid. Begitu kekuatan iman ahli tauhid. Kalau seandainya rezeki tersebut belum ditakdirkan untukmu, belum dituliskan untukmu, walau semua orang menolongmu untuk memasukkannya ke dalam mulutmu, tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Itu namanya Pak, al-ilmu bimakna iqrarul qalbi, menancap di dalam kalbu. Dan apa setelah itu? Yaitu al-amal bimuqtadah. Contoh yang lain misalkan, itu urusan rezeki ya. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sulit Ustaz pakai jilbab, sudah baligh Ustaz, kemudian sulit Ustaz diajak untuk kehidupan akhirat. Maka orang ahli tauhid senantiasa hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah, dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum pernah perhatikan beberapa imam di Masjidil Haram Makkah, terutama Syekh Yasir Ad-Dawsari. Beliau ketika membaca ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam, saat beliau bikin kapal di daratan, dihina orang. Kemudian setelah itu ternyata beliau bersabar atas hinaan tersebut. Lalu benar-benar ternyata air bah datang, akhirnya kapalnya berlayar. Kemudian ternyata yang masuk ke dalam kapal tersebut, anaknya tidak mau masuk. Bagaimana perasaan? Makanya ketika Syekh membaca ayat, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo masuk. Jangan bersama orang-orang kafir. Aku buat kapal ini untukku agar engkau selamat, untukmu juga agar engkau. Ayo masuk. Pembuat kapal, anaknya tidak masuk. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan ke gunung, ke atas gunung wahai bapakku, yang akan menjagaku dari air. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana minal mughraqin. Datang ombak yang besar dan terpisah antara keduanya, dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli tauhid sangat menancap kalbunya, di dalam kalbunya, dan mengamalkan konsekuensi tauhid, tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu.
Mau Allah langsung kabulkan, mau Allah nanti kabulkan, yang penting saya tidak lepas. Itu konsekuensi tauhid. Tidak lepas nadah tangan kepada Allah SWT. Terutama pada ikhwah di waktu-waktu mustajab, terutama saat sendirian, tidak di hadapan orang banyak. Sepertiga malam terakhir, saat ba'da asar di hari subuh, di hari Jumat sebelum maghrib, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan seperti ini, ngaji tauhidnya bukan hanya ilmu yang kering. Saya bisa menyebutkan ini 7 selesai, 5 menit selesai, kita selesai kajian. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Bagaimana tauhid tersebut menancap di dalam qalbu. Bagaimana tauhid tersebut benar-benar kita bisa mengamalkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga ketika menjelaskan tentang syarat yang pertama ini, mereka menjelaskan tentang cara-cara. Ini juga menarik, luar biasa, subhanallah. Cara-cara agar kita benar-benar yakin di dalam kalbu la ilaha illallah. Bagaimana memantapkan kalbu kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka dialah yang paling berhak kita berdoa kepadanya, salat untuknya, puasa karena perintahnya, mengeluarkan zakat karena perintahnya. Bagaimana itu memantapkan di dalam qalbu? Maka salah satunya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu al-ilmu bi'annahu ta'ala al-mutafarridu bil khalqi wa tadbir, fayu'lam bidzalik annahu al-munfaridu bil uluhiyah. Agar tancap di dalam qalbu tauhid kita, maka yakini baik-baik, tanamkan di dalam qalbu sedalam-dalamnya bahwa Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengatur, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita akan semangat untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Pak, kalau dalam urusan dunia sudah bersandar, lupa dia bersandar kepada sandaran kita itu bisa menjadi sebab terbaik kalau seandainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia. Ada perkataan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syadzili. Kata beliau, khaf minallah idza kunta amama al-asad. Ini perkataan agung. Takutlah kepada Allah saat engkau di hadapan singa. Apa maksudnya para ikhwan? Kita sebagai manusia takut bukan kepada harimau, singa, macan tutul, takut tidak? Pasti kita lari kan? Tapi saat kita berhadapan dengannya, takutlah kepada Allah. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita dari terkaman singa tersebut kecuali siapa? Ada perkataan indah saya baca kemarin, dan subhanallah, memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah tentang kuasa-kuasa Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya, bagaimana Anda menetapkan bahwa Allah itu yang paling berhak untuk diibadahi? Beliau mengatakan, beliau tidak melihat. Lihatlah matahari, siapa yang bisa menerbitkannya, menenggelamkannya. Lihatlah gunung-gunung, siapa yang bisa menanamnya menjadi pasak bumi.
Lihatlah lautan, di dalamnya ada ikan yang tanpa batas. Siapa yang bisa memberi makannya? Dia tidak lihat. Kata beliau, lihatlah waraqatut tut. Lihatlah daun beri. Daun beri dimakan oleh kambing atau domba jadi susu yang sangat lezat. Daun beri dimakan oleh rusa jadi minyak misik, minyak wangi misik yang sangat wangi. Daun beri dimakan oleh lebah jadi madu yang sangat manis. Daun beri dimakan oleh ulat jadi sutra yang sangat indah. Manis sani', siapa yang maha pencipta atas itu semua? Huwallah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah seperti ini, Pak, benar-benar hidupnya akan lapang saya. Sesulit apapun hidup, tetap lapang kita. Apapun yang Allah telah tetapkan, tidak akan pernah Allah menzalimi hambanya. Itu yang dimaksud, Pak. Kalau seandainya orang belajar tentang syarat yang pertama, ilmu dari syarat la ilaha illallah adalah mengenal makna la ilaha illallah. Salah satu cara kita bahwa mengenal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, yaitu tanamkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Penguasa, Maha Pengatur. Dan subhanallah para ikhwah, kalau orang sudah seperti ini hidupnya, dia tidak akan inhimak fid dunya. Kadang bolak-balik, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, hanya demi untuk mendapatkan dunia dia. Lupa sholat, lupa baca Quran, lupa berzikir pagi dan sore, malas qobliyah ba'diyah. Yang ada dalam benaknya aja adalah bagaimana bisa terus mengumpulkan dan mengumpulkan. Lupa ke majelis ilmu, lama tidak duduk di majelis ilmu. Sering orang bilang, afwan Ustaz, lama sudah tidak duduk di majelis ilmu. Lama, ada Ramadan yang lalu ada orang bercerita, Ustaz, saya dulu futur banget, sampai majelis ilmu saya benci. Alah, sok lo, munafik lo semua. Sampai saya dengar kajian sebelum Ramadan tentang baca Quran. Semenjak itu akhirnya saya hadir lagi di pengajian. Wallahi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menarik saya akan bacakan setelah adzan Isya tentang majelis ilmu. Nah, silakan adzan.
Ada hadis yang menarik. Ini kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena tadi kita membicarakan orang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mengumpulkan syarat la ilaha illallah. Salah satu syarat yang paling pertama dan utama adalah berilmu. Dan orang kalau sudah berilmu berarti dia menetapkan di dalam kalbunya tentang la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian kita sudah sebutkan tadi bahwasanya salah satu cara agar kita mengilmui la ilaha illallah maka meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Kemudian saya tambahkan buah dari tauhid la ilaha illallah. Semestinya dia semangat beribadah. Orang ahli tauhid semangat beribadah. Qabliyah, ba'diyah, baca Quran, harus ada wirid baca Qurannya setiap hari. Kemudian zikir pagi, zikir sore, termasuk di dalamnya semangat beribadah, menuntut ilmu. Dan subhanallah para ikhwan, menuntut ilmu enggak walaupun antum sekarang nih hadir dari ujung sini sampai ke ujung sana itu, hadir hanya sekedar daripada enggak ada kerjaan. Daripada enggak ada kerjaan. Manfaat dapat pahala. Perhatikan hadis berikut. Dan semestinya orang bertauhid semangat, sangat semangat duduk di majelis ilmu. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula." Allah memiliki para malaikat yang terus berkeliling dan memberikan manfaat-manfaat anugerah. Yatatabba'una majalis az-zikr, memperhatikan, mengikuti majlis-majlis zikir yang di dalamnya dibacakan halal haram, di dalamnya diajarkan akidah. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Kalau mereka mendapati majlis di dalamnya ada zikir, mereka duduk bersama para malaikat. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihi. Kemudian sebagian mereka dengan sebagian yang lain menutupi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahu wa baina sama'id dunya, sampai mereka saking menutupinya satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia tingginya. Majlis apa itu para ikhwan? Aneh orang kalau seandainya malas duduk di majlis ilmu. Apalagi kalau dia ngaji tauhid. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila as-sama. Kalau sudah selesai majlisnya, maka mereka kembali ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Min aina jitum? Dari mana kalian wahai para malaikatku? Fayaqulun, maka mereka menjawab, ji'na min 'indi ibadin laka fil ard, yusabbihunak wa yukabbirunak, yuhallunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Kata para malaikat tersebut, kami datang dari hamba-hamba engkau ya Allah. Disebut hamba-hamba yang ada di atas muka bumi. Mereka memuji engkau, mengagungkan engkau. Mereka bertahlil la ilaha illallah. Mereka memuji engkau. Mereka berdoa kepada engkau. Yang sekarang punya hajat yang belum dikabulkan oleh Allah, banyak-banyak berdoa saat anda di majlis ilmu. Wa yas'aluna, mereka minta kepada engkau. Kemudian Allah bertanya lagi, wa ma la yas'aluni, apa yang mereka minta? Kemudian para malaikat menjawab, qalu yas'alunaka jannatak, mereka memohon kepada engkau surga engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa hal ra'au jannati, mereka minta surga, apakah pernah melihat surgaku? Qalu la, Rabbi, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihat surga engkau. Kau minta-minta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surgaku? Kemudian para malaikat berkata lagi, wa yastajirunak, mereka minta perlindungan kepada engkau. Allah bertanya,
Wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepada aku? Kemudian para malaikat menjawab, min narika ya Rabb, minta perlindungan kepada engkau dari api neraka engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'au nari, apakah mereka pernah tahu bagaimana api nerakaku? Qalu la. Para malaikat menjawab, tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku? Tentu mereka akan benar-benar lebih lagi minta perlindungan kepadaku dari api nerakaku. Kemudian para malaikat berkata lagi, wa yastaghfirunak, mereka meminta maghfirah dari engkau, penutupan dosa, aib dosa ditutupi. Orang yang duduk di majlis ilmu, aib dosanya tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfirunak fayaqul qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartum mimma istajaru. Wahai para malaikat, sungguh aku telah berikan maghfirah kepada mereka. Aku kabulkan seluruh permintaan mereka. Aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan darinya. Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat berkata, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahu. Wahai Rabbku, di tengah-tengah majelis ilmu ini ada orang salah tempat, hanya sekedar duduk aja, tidak ada hajat untuk menuntut ilmu. Maka Allah mengatakan, walahu ghafart, untuknya aku berikan maghfirah. Humul qaum la yushqa bihim jalisuhum, mereka orang-orang yang tidak pernah duduk bersama mereka, seorang pun rugi dengan mereka. Orang yang duduk di majlis ilmu orang yang bertauhid semestinya paling gemar duduk di majlis ilmu. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan, fihim fulan, di dalamnya ada si fulan, laisa minhum illa innama ja'ali hajah. Enggak, mereka enggak ada, bukan penuntut ilmu. Cuma misalkan nih, ya, misalkan antum ada janjian sama orang. Kemudian nanti ya habis majelisnya Ustaz Ahmad kita janjian. Duduklah teman tersebut. Dia datang cuma aja keperluan dengan seseorang, ada hajat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Humul qaum la yushqa bihim jalis. Mereka orang-orang yang kalau duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara dunia akhirat. Inti dari hadis ini yang ingin saya sampaikan, orang yang mengilmui la ilaha illallah harus tauhidnya menancap di dalam kolbu dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ahli ibadah. Orang yang ngaji tauhid harus lebih banyak ibadahnya. Ini nasihat untuk saya pribadi sebelum para ikhwas sekalian. Lebih banyak qabliyah ba'diyahnya, lebih banyak zikirnya, zikir pagi sorenya, hafalan Qur'annya. Coba cek diri kita. Sudah berapa lama kita ngaji tauhid ini? Berapa hafalan kita? Juz 30 atau 30 juz? Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa seperti ini saya ingin singgung? Karena kita sering kalau ngaji tauhid seakan-akan kita sudah di awang-awang. Oh, saya tidak percaya dukun, tukang sihir, alhamdulillah saya terlepas darinya. Saya tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, alhamdulillah. Saya tidak memakai jimat, alhamdulillah. Saya tidak sujud kepada kuburan, alhamdulillah. Tapi ketika ada masalah, paling suka ngeluh kepada makhluk. Tidak mengucapkan innalillah. Tapi ketika dapat nikmat, paling menyombongkan diri seakan-akan ini semua adalah hasil kepintaran dia, hasil usaha dia. Tidak mengatakan hadza min fadli, ini adalah karunia dari Allah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Baik, tepat 20 menit lagi, 20 detik lagi, ada yang ingin bertanya sebelum kita sholat, habis sholat selesai kita kajian. Nah, silakan. Mengenai hari keutamaan duduk di majelis, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan yang kita hadiri itu majelis yang ustadznya itu tidak mumpuni gitu, mungkin ustadz itu ya tidak mumpuni gitu kan? Apa yang antum maksud tidak mumpuni itu kata-kata umum. Saya tidak bisa menghukuminya. Kalau tidak mumpuni misalkan seperti saya tidak mumpuni gitu ya, maka asalkan dia ngajar Al-Quran, hadis dipahami oleh para sahabat, yang diajarkan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, meskipun mungkin dia tidak terlalu mumpuni, bukan doktor misalkan, atau bukan penghafal Quran misalkan. Ustadznya tidak bermanfaat salah gitu, apalagi melakukan kesalahan gitu. Nah, kalau seandainya yang dimaksud dengan majlis ilmu tadi adalah majlis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para sahabat Nabi, majlis yang diajarkan di dalamnya halal dan haram, bukan sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, maka tidak masuk ke dalam. Mana mungkin malaikat akan turun ke situ ya. Yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang pada malaikat yatatabba'un majalis az-zikr. Mereka meneliti, nyari-nyari mana nih majelis-majelis zikirnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Tadi disampaikan ketika Dia pencet biar yang di belakang dengar. Tadi disampaikan ketika majelis ilmu itu mereka pernah turun majelis ilmu dan kita Allah akan mengijabah doa-doa kita. Pertanyaan doa ini disampaikan ketika Ustaz menyampaikan penyampaiannya atau seperti apa Ustaz? Iya, semua doa yang kita inginkan sampaikan saat di majelis ini. Bukan berarti kemudian kita tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustaz, akan tetapi saat ada waktu kita berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau di majelis ilmu, walau Ustaz sedang mensyarah apa yang ingin dia jelaskan, berdoalah. Gunakan kesempatan saat di majelis ilmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebelum qomat, nah setelah qomat sholat, habis itu selesai. Cukup kiranya. Dan seperti inilah kita ngaji tauhid, tidak mengapa lama, asalkan kita keluar dari sini kita benar-benar mengkonsekuensikan tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah berharap ini habis cepat ya. Jangan pernah berharap. Akan tetapi yang paling utama adalah mengamalkan dari apa yang sudah dipelajari. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.